Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini, pada hari Senin tanggal 19 September 2022, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Sai jami tahunok kumagwarmu tu akka hahanggiku, jala pujiok kumaho di tonga-tonga ni huria na marluhuti. Saudara-saudara, yang sering terjadi dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya sekalipun, yakni lebih gampang mengeluh dan bersungut-sungut ketika segala sesuatu tidak berjalan dengan lancar atau sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Pada saat kita mengalami ekonomi yang sulit atau tidak sesuai kebutuhan dengan pendapatan, demikian juga dengan kondisi fisik kita yang semakin menurun, berbagai penyakit yang menggerogoti tubuh kita membuat semangat kita mundur dan mengeluh. Namun saudara-saudara, firman Tuhan mengajar kita untuk bersyukur dan memuji Tuhan, bukan mengeluh atau bersungut-sungut. Firman Tuhan mengajarkan kepada umat-Nya agar tidak hanya melihat kepada masalah yang ada, melainkan mengarahkan pandangan kepada Allah. Sebagaimana yang dialami dan disaksikan oleh Daud, bahwa Tuhan mengerti kesusahan umat-Nya dan mau mendengar seruan doa mereka, seperti tertulis dalam ayat 25. Oleh sebab itulah ia senantiasa memuji Tuhan dan memasyurkan namanya. Daud memuji Tuhan dan menyerukan agar orang-orang yang takut akan Tuhan memuji Dia. Daud menyatakan bahwa ia akan memuji-muji Tuhan di hadapan banyak orang, yaitu di dalam jemaah yang besar. Ia menyerukan agar semua orang yang takut akan Tuhan melakukan hal yang sama, yaitu memuji Tuhan. Tuhan itu layak dipuji bukan hanya karena kebesaran-Nya, tetapi juga karena kasih karunia dan kepedulian-Nya. Sebab ia tidak memandang hina orang-orang yang sengsara dan tertindas. Sebaliknya, ia mau mendengar ketika mereka meminta tolong. Saudara-saudara, penderitaan pemazmur yang dialami dalam konteks nats ini mengalami penderitaan yang sangat berat. Penderitaan pemazmur yang kehilangan martabatnya sebagai manusia. Ia menderita secara batin dan secara fisik. Ia mendapatkan sindiran dan merasa ketakutan, sebab merasa sudah berada di ambang maut, sebab ia akan menjadi mangsa yang tidak berdaya. Pada situasi inilah pemazmur menyampaikan dua permohonan. Pemazmur sedang menghadapi konflik
antara penderitaannya dengan imannya kepada Tuhan. Ia selalu berseru-seru kepada Tuhan siang dan malam. Namun ia tetap percaya kepada Tuhan, walaupun ia merasa ditinggalkan Tuhan. Bagaimanapun penderitaan yang berat yang dialaminya, tetap hanya Tuhanlah satu-satunya yang menjadi kekuatannya. Setelah menghadapi perjuangan yang berat, akhirnya Tuhan mendengarkan doanya. Imannya mengalahkan penderitaan yang berat. Ia membayar nazarnya dan mengundang orang-orang yang takut akan Tuhan untuk memuji Tuhan. Karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan itu akan terus dikabarkan dari generasi ke generasi. Bahkan seluruh bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Saudara-saudara, Tuhan melihat, mengetahui, dan juga mengingat semua derap langkah kehidupan orang-orang yang percaya, yang datang dengan segala bentuk keluh kesahnya. Tuhan sangat mengetahui dengan seksama. Tuhan tidak pernah sama sekali meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan tetap siap sedia mendampingi, membimbing, dan menyelamatkan. Walaupun Daud mengalami banyak penderitaan, tetapi penderitaan itu tidak membuatnya menjauh dari Tuhan. Dalam kehidupan kita, ada kalanya Tuhan seperti jauh dari kehidupan kita. Kita mencari, memohon, menangis, berseru kepada Tuhan, namun Tuhan seperti tidak ada. Situasi dan pengalaman merasa ditinggalkan oleh Tuhan merupakan ujian bagi iman dan ketaatan kita. Kita harus bertekun dalam iman kepada Tuhan serta tetap berdoa kepadanya. Kita harus mengingat kesetiaan dan kebaikan Tuhan pada masa lalu sebagai dasar pengharapan kita saat ini dan masa yang akan datang. Kita harus menatap masa kini dan masa yang akan datang dengan keyakinan iman di dalam Tuhan yang maha baik dan maha kuasa, serta keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja membawa kebaikan bagi kita dan bagi kemuliaan namanya. Tidak ada hal apapun yang menghalangi kita untuk tetap setia memuji dan memasyurkan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga atas pagi hari yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Dan kami senantiasa mengucap syukur dan memuji Tuhan atas kebaikan Tuhan yang selalu memberikan napas kehidupan bagi kami hingga pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, sebelum kami memulai segala aktivitas kami telah mendengarkan firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kami, sumber petunjuk bagi kehidupan kami, dan juga yang menjadi kekuatan iman kami. Biarlah kiranya di dalam menghadapi kehidupan kami dikuatkan oleh firman Tuhan yang selalu membimbing mengarahkan jalan hidup kami.
Berkatilah firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang di sorga, biarlah kiranya Tuhan juga memberkati seluruh keluarga kami, anak-anak kami, memberkati segala pekerjaan kami, usaha kami, dan juga memberkati segala apa yang kami cita-citakan yang Tuhan berkenan atasnya. Biarlah kiranya kami memuji serta memasyurkan Tuhan setiap saat. Jangan iman kami mundur, tapi kami tetap untuk selalu memuji dan memasyurkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami atas dosa kami, Tuhan. Dengarkanlah kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.